Cinta ala PKI. Para pejuang cinta sejati. Cinta ala PKI. Ini judul yang provokatif ya. Ya sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan ya. Tetapi ini sebuah gambaran bahwa di dalam proses cinta kasih itu, dalam proses orang berpacaran itu, ada satu model orang dalam mencintai atau dalam proses orang memacari gitu. Itu ternyata ada satu model yang kalau benar saya rangkum itu dengan istilah PKI. Apa maksudnya PKI itu? Yang pertama adalah ketika orang mencintai seseorang, ya, dia akan mencoba mencari perhatian, ya, mencari perhatian, terus menunjukkan kebaikan, menjadi orang yang sangat care, peduli, ya, dan tampak baik lah, ya. Dia menampilkan sosok yang baik kepada orang yang ingin dia cintai, ingin dia pacari itu. Maka kaidah yang pertama itu ada huruf P, itu namanya adalah pacari. Nah, proses pacar itu tentu untuk sampai menjadi seorang pacar kan dia harus promosi dulu. Promosinya dengan apa? Menunjukkan kebaikannya, sering menolong, sering membantu, peduli dengan problem-problem yang dihadapi oleh sang wanita atau orang yang akan dipacari itu. Sehingga disinilah dia mulai masuk ketika kemudian ada sama-sama ketertarikan, ada kecocokan. Akhirnya ditembung, akhirnya disampaikanlah rasa cinta itu. Dia menunggu momentum kapan ya akan nembung ini perempuan, dia akan datang nembung kapan dia kira-kira kalau saya bilang aku mencintaimu, dia juga mengatakan dan menjawab hal yang sama. Nah, ini adalah sebuah realitas pertama bahwa orang yang pertama atau orang yang mencintai itu ingin memacari itu, dia datang. Motifnya dengan segala hal yang dia tampilkan tadi adalah untuk apa? Untuk memacari saja. Ingin menawarkan mawar. Dia datang membawa mawar, tujuannya adalah untuk memacari seorang perempuan atau seseorang yang dia ingin tuju. Ketika kemudian pada waktu yang tepat dia akan sampaikan bahwa aku mencintaimu. Ketika sudah mengatakan aku mencintaimu, kemudian dia memberikan komitmen. Ya, komitmennya itu macam-macam. Kadang ketika dia menyampaikan seperti itu ya, mungkin pas saat diajak makan bareng, pas diajak jalan kemana. Kemudian sebagai bukti ikatan bahwa ada ketulusan cinta, biasanya dikasih apa? Cincin dari entah dari besi, entah dari plastik, dipakaikan seolah-olah itu sebagai ikatan sebuah pertunangan ya, sudah resmi melamar gitu seolah-olah. Atau kadang pakai gelang ya, gelang apa itu, gelang benang gitu ya. Kalau itu masih terpasang baru ini ada masih cinta dia itu. Nah, ini pacari. Dia akan berjuang semaksimal mungkin. Ketika sudah punya sasaran, maka dia akan menuju ke sasaran itu dengan cara apa? Dia promosi, dia menjadi orang yang sangat baik, orang yang jadi covernya sudah cover yang positif dia tampilkan sehingga perempuan atau orang yang dia tuju tadi akhirnya tertarik dan mau menerima cintanya. Jadi agar mawarnya itu tadi sampai dan bisa diterima dengan baik. Nah, ini proses yang pertama pacari. Yang kedua adalah K ya, berarti K-nya adalah kuasai. Apa artinya kuasai? Orang kalau sudah masuk pada fase yang namanya pacaran, sudah saling ada rasa kasih tanpa ikatan yang jelas ini harus kita semuanya waspada, hati-hati. Tren pacaran hari ini itu adalah mulai dari saling berkenalan, saling lebih dekat, saling menyentuh, saling memegang, berjumbu, saling mencium, dan ujung-ujungnya nanti sampai pada berhubungan badan. Mungkin hari ini ada yang mengatakan, saya nggak sebegitunya lah. Saya masuk anak pondok masuk kayak begitu. Anak kampus Islam masuk kayak begitu. Anak remaja masjid masuk kayak begitu. Iya itu hari ini, tetapi ingat, setan itu sudah berpengalaman jadi setan. Ya, dia sudah jelombrong ke jutaan anak manusia dengan cara ini ya, dan mungkin Anda adalah yang kesekian juta kalinya.
Makanya tolong dipahami bahwa proses-proses alamiah ini bertahap jadinya. Ketika orang masuk ingin menguasai, makanya kan tadi dengan kata aku mencintaimu, terus diikat dengan cincin, dengan gelang, itu sebenarnya adalah bukti apa? Orang itu ingin mengkooptasi, ingin menghegemoni perempuan atau orang yang dicintainya itu agar apa? Tidak ke yang lain, agar tidak bermain dengan orang lain, hanya biar dengan dirinya saja. Sehingga kalau ada orang yang mendekat dengan dirinya, maka dia akan maju dan mengatakan, oh itu punya aku gitu. Jangan macam-macam, jangan dekat-dekat sama dia. Itu kan ada bentuk ingin menguasai. Nah, kalau dalam konteks ingin menguasai secara fisik, tahapannya seperti itu tadi, yaitu berisiko. Ya, akhirnya yang sering terjadi, kadang pacaran itu hanya dijadikan momentum untuk mengoroti saja. Mengoroti dalam hal apa? Oh, hanya untuk menemani. Mau jalan kemana, diajak untuk menemani. Biar apa? Boncengannya tidak kosong. Ya, jadi aksesoris boncengan. Ada yang pacaran itu motifnya hanya sekedar apa? Mencari uang jajan. Oh, karena ini yang mau dipacarin orang kaya nih. Maka setiap ketemu makan macam-macam, yang bayarin ya yang pacarnya tadi, suruh bayarin kan, orang kaya kan. Atau pacarnya itu hanya dijadikan motivator saja. Jadi kalau dia sedang tidak bersemangat, pacarnya suruh datang menemani dia sehingga dia termotivasi kembali gitu. Kalau udah ketemu pacarnya semangat lagi, bisa sama pacarnya males lagi gitu. Jadi kekasihnya jadi motivator, sudah jadi aksesoris, jadi motivator, jadi tukang bayari makannya, sampai bahkan dipaksa jadi teman chatting. Anda lagi asik mau belajar, besok ujian, ini baru mau baca buku, jangan tugas. Ya, Anda di chat. Akhirnya apa? Kalau sudah di chat sekali, apakah cukup sekali dijawab? Tidak, berkali-kali, sampai akhirnya apa? Sampai larut malam. Waktu Anda habis tidak jadi belajar, tapi waktu Anda habis di situ. Ya. Diajak hanya jadi teman chatting. Jadi teman apa lagi? Ya. Teman jalan-jalan, ya. Kalau dia jalan-jalan sendiri nggak asik, makanya kemudian dia punya pacar untuk diajak jalan-jalan, ada teman jalan-jalannya, ya. Jadi tolong ada di semuanya teman yang perempuan, Anda harus lebih hati-hati lagi ketika kemudian pacaran itu sudah pada masuk fase menguasai, maka Anda itu pun tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Belum lagi yang lebih parah lagi adalah ketika dia ingin menguasai secara fisik Anda, ya, ingin mencium Anda, mencumbu Anda. Tolong diperhatikan betul. Awalnya Anda menolak, awalnya Anda merasa risih, tapi sekali Anda mau, sekali ada di semuanya itu kena, nah setan itu sudah sangat berpengalaman jadi setan. Maka besok akan diulang dan diulang berkali-kali, dan akan selalu naik levelnya. Mulai dari berpegangan, dipegang pertama kali mau, besok pegang lagi, sampai akhirnya apa? Naik levelnya, merangkul, dirangkul mau, besok dicumbu mau, besok dicium mau, besok lagi. Pada titik tertentu akhirnya Anda akan dipaksa untuk berhubungan badan. Ya, itu sebuah risiko, ya, sebuah risiko, dan ini fakta membuktikan di lapangan itu yang terjadi. Kalau hari ini ada semua, mungkin ada yang merasa enggak lah, saya nggak akan begitu. Ingat ya, setan itu terlalu kuat di dalam menguasai diri Anda. Maka ketika sudah pada fase ini, bahkan akhirnya yang sering terjadi adalah mau tidak mau akhirnya terjadilah hubungan yang seperti itu. Hubungan pacaran sudah melebihi hubungan berumah tangga, ya. Hubungan pacaran sudah melebihi hubungan seorang suami istri. Ini tentu sangat berbahaya, tetapi faktanya itu yang sering terjadi. Makanya sebelum itu semua terjadi, jaga diri Anda dengan baik, jaga kesucian dan kebersihan Anda. Nah, yang terakhir adalah, tapi sebelum yang terakhir tolong diperhatikan, sekali orang berbuat, sekali kekasih Anda itu melakukan sesuatu yang dia inginkan dan Anda mau, maka besoknya lagi dia akan mengulang dan mengulang, ya. Selama Anda tidak melakukan penolakan dan Anda pun juga kemudian akhirnya menikmati itu semuanya, ya sudah tamat sudah, ya, masa depan Anda ini, ya. Rusak sudah kebersihan kesucian Anda ini. Dan hati-hati ada di semuanya, tolong dipahami, kuasai
Kalau sudah Anda dikuasai dalam proses ini, itulah yang berdampak terakhir adalah ingkari. Artinya ingkari apa? Survei membuktikan ketika orang sudah cinta kasih, sudah berhubungan melebihi batas, sampai akhirnya yang terjadi apa? Terjadi hamil di luar nikah. Ya. Marriage by accident ada istilah kemudian ya. Tetapi ketika kemudian akhirnya banyak kasus akhirnya hamil. Betapa kasus di lapangan membuktikan akhirnya banyak para lelaki itu melarikan diri, ya, merasa tidak pernah melakukan itu. Dan bahkan yang lebih parah lagi, menuduh seakan-akan yang melakukan itu orang lain. Jadi yang perempuan kan tambah sedih kan? Sudah dia ini tahu melakukan itu dengan si pacarnya ini, giliran dia seperti itu, dia mengatakan kita dianggap selingkuh dengan orang lain. Terus gimana coba rasa hatinya kayak apa? Ada pengingkaran sehingga akhirnya tidak terjadi sebuah hubungan yang positif, tapi justru yang terjadi Anda dikecewakan, Anda tinggali, Anda tinggal pergi, dan akhirnya apa? Dia memisahkan Anda, memutuskan hubungan itu, tidak bertanggung jawab, dan Anda akhirnya menjadi orang yang menderita hari itu. Karena apa? Anda mendapatkan risiko dari hubungan Anda itu, dan Anda tanggung sendiri, dan keluarga Anda malu dengan situasi ini. Nah, ini sudah terlalu banyak terjadi, dan ini sudah terlalu banyak buktinya. Maka adik-adik sekalian yang masuk pada model pacaran atau cinta kasih ala PKI ini, hati-hati ya. Apalagi Anda yang mencintai ala PKI, tidak ada sesuatu yang tak berbalas, pasti berbalas. Bagi adik-adik semuanya yang perempuan, jaga kebersihan, jaga kesucian diri Anda. Karena sekali lagi ini adalah salah satu resiko pacaran itu di antara seperti ini. Ya, kalau ingin kembali mempertahankan, kalau kemudian ingin menjaga kesucian, pastikan. Dan ketika hari ini adik semuanya sudah terjebak bahwa pacaran itu menjadi salah satu cara Anda dan menjadi cara Anda untuk menjemput jodoh impian Anda, dan adik semua Anda hari ini yakin bahwa itu adalah jodoh Anda, maka pastikan datangi dia, katakan kepada dia, "Mas, kamu cinta aku kan?" "Iya." "Kalau kamu betul-betul cinta aku, besok datang ke rumah lamar aku." Kalau dia siap, maka dialah laki-laki yang bertanggung jawab, dialah orang baik, dan pastikan dia datang ke rumah Anda membawa mahar. Jangan hanya sekedar datang setiap hari membawa mawar. Dan jadilah Anda perempuan yang terhormat, jadilah Anda perempuan yang punya harga diri, yang mahal, yang bersih, yang suci, untuk kebahagiaan anak cucu Anda esok hari. Selamat berjuang, semoga Anda selalu dalam kebaikan. Salam hangat, anti ambiar.